Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atika Aulia Hayandi, NIM 19231054. Saya berasal dari jurusan Pendidikan IPA kelas A 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan laporan observasi saya yang berjudul Pelestarian dan juga Perlindungan Penyu di Konservasi Penyu Sea Turtle Camp, Pantai Pasir Jambak, Kota Padang, Sumatera Barat. Apa itu konservasi? Secara umum, konservasi mempunyai arti pelestarian, yaitu melestarikan atau mengawetkan daya dukung, mutu, fungsi, dan juga kemampuan lingkungan secara seimbang. Nah, selain itu, konservasi juga merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan kelestarian satwa. Tanpa konservasi akan menyebabkan rusaknya habitat alami satwa. Nah, rusaknya habitat alami ini telah menyebabkan konflik antara manusia dan satwa. Konflik antara manusia dan satwa akan merugikan kedua belah pihak, yang mana manusia akan rugi karena kehilangan satwa, bahkan nyawa, sedangkan satwa rugi karena akan menjadi sasaran balas dendam dari manusia. Morfologi penyu. Secara morfologi, penyu mempunyai keunikan-keunikan tersendiri dibanding hewan-hewan lainnya. Nah, tubuh penyu terbungkus oleh tempurung atau disebut karapas keras. Nah, ini adalah karapas keras yang berbentuk pipih serta dilapisi oleh zat tanduk. Nah, karapas tersebut mempunyai fungsi sebagai pelindung alami dari predator. Penutup pada bagian dada dan perut disebut plastron. Nih, ini adalah plastron. Nah, ciri khas penyu secara morfologis terletak pada 8 terdapatnya sisik inframarginal, yaitu sisik yang menghubungkan antara karapas dan plastron. Dan terdapat alat gerak berupa flipper atau tungkai. Nah, tungkai pada bagian depan berfungsi sebagai alat dayung dan juga tungkai pada bagian belakang penyu berfungsi sebagai alat kemudi. Nah, tubuh penyu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada karapas, yaitu bagian tubuh yang dilapisi oleh zat tanduk yang terdapat di bagian punggung dan berfungsi sebagai pelindung. Yang kedua ada plastron, yaitu penutup bagian dada dan juga perut. Yang ketiga inframarginal, yaitu keping penghubung antara bagian pinggir karapas dengan plastron. Bagian ini juga dapat digunakan sebagai alat identifikasi. Nah, yang keempat ada tungkai depan, yaitu kaki berenang di dalam air yang berfungsi sebagai alat dayung. Yang kelima ada tungkai bagian belakang, yaitu kaki bagian belakang yang berfungsi sebagai alat penggali. Nah, ini adalah gambar dari morfologi penyu. Jenis-jenis penyu yang terdapat di konservasi Pantai Pasir Jambak. Nah, penyu yang pertama yaitu ada penyu hijau, ada penyu sisik, dan juga penyu belimbing, dan terakhir ada penyu lekang. Nah, penyu hijau atau nama latinnya yaitu Chelonia midas, termasuk ke dalam penyu yang paling sering kita temui. Ukuran tubuhnya bervariasi mulai dari 80 hingga 150 cm. Nah, berat penyu ini bisa mencapai 132 kg. Nah, meskipun namanya penyu hijau, tetapi warna aslinya kuning kehijauan atau coklat hitam gelap. Nah, penyu hijau ini biasa ditemukan di tempat-tempat mulai dari Afrika, India, Asia Tenggara, Mediterania, hingga pesisir Inggris. Nah, yang kedua yaitu penyu sisik, yang mana nama latinnya adalah Erythmochelis imbricata, yang bisa mencapai ukuran 100 cm dan berat hingga 127 kg. Nah, hal yang paling menonjol dari penyu sisik ini yaitu cangkangnya yang terlihat seperti susunan sisik dan juga mulutnya yang runcing. Nah, mulut runcing ini bisa digunakan untuk menjangkau makanan di sela-sela karang. Nah, penyu sisik juga bisa ditemukan di berbagai daerah di Indonesia seperti Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, Kepulauan Seribu, dan pulau-pulau di bagian timur Indonesia. Nah, yang selanjutnya ada penyu belimbing. Penyu belimbing ini ada nama latin yaitu Dermochelis coriacea, yang mana penyu jenis ini bertubuh besar. Panjang tubuhnya bisa mencapai 180 cm dan juga beratnya bisa sekitar 500 kg. Nah, penyu belimbing ini berwarna hitam dan memiliki bintik putih di sekujur tubuhnya. Sesuai dengan namanya, penyu ini memiliki cangkang seperti belimbing. Nah, penyu belimbing hidup di Indonesia bagian timur, banyak terdapat di Maluku dan juga Irian Jaya dan juga Kepulauan Solomon. Nah, yang terakhir ada penyu lekang. Penyu lekang atau dengan nama lain
Lepidochelys olivacea. Yang mana penyu lekang ini juga dikenal dengan nama olive ridley, sea turtle atau penyu belimbing Pasifik. Nah, tubuhnya bisa tumbuh antara 60 hingga 70 cm dan juga beratnya bisa mencapai 50 kg. Nah, penyu ini juga dapat ditemukan di perairan hangat seperti di Bali, India, dan juga Meksiko. Teknis pemeliharaan konservasi penyu. Memelihara konservasi penyu, yang pertama itu pemindahan telur penyu. Nah, relokasi atau pemindahan telur dilakukan dari penetasan alami ke penetasan semi alami, yang mana pemindahan telur dilakukan setelah induk penyu kembali ke laut. Nah, pemindahan telur penyu dari sarang alami ke sarang semi alami harus dilakukan dengan hati-hati karena jika sedikit saja terdapat kesalahan dalam prosedurnya akan menyebabkan gagalnya penetasan pada tuki atau pada anak penyu. Nah, ada beberapa cara untuk pemindahan telur penyu ke penetasan semi alami. Yang pertama itu dengan membersihkan pantai atau lokasi penetasan baru. Yang kedua, membran atau selaput embrio telur sangat mudah robek jika telur penyu dirotasi atau mengalami guncangan. Oleh karena itu, sebelum pemindahan telur penyu dilakukan, pastikan bagian atas dari telur ditandai, kecuali pemindahan telur penyu dilakukan sebelum 2 jam setelah induk penyu bertelur. Nah, langkah yang ketiga yaitu telur penyu yang akan dipindahkan dimasukkan ke dalam wadah secara hati-hati. Nah, pemindahan dengan ember adalah cara terbaik dibanding dengan karung atau dengan tas. Nah, langkah yang keempat yaitu telur penyu tidak boleh dicuci dan harus ditempatkan atau ditanam segera dengan kedalaman yang sama dengan kondisi sarang asli, biasanya sekitar 60 sampai 100 cm. Nah, yang cara selanjutnya yaitu ukuran dan juga bentuk lubang juga harus dibuat menyerupai ukuran dan bentuk sarang aslinya. Ukuran diameter mulut sarang biasanya sekitar 20 cm. Selanjutnya, jarak penanaman sarang telur satu dengan yang lainnya harus diatur. Selanjutnya, ketika ditanam, telur penyu ditutupi dengan pasir yang lembab. Dan yang tahap terakhir, peletakan telur penyu ke sarang penetasan semi alami harus dilakukan dengan hati-hati. Dengan posisi telur penyu, yaitu posisi bagian atas dan bawah, yang mana hal ini dilakukan untuk minimalisir kegagalan untuk penetasan. Atau pembesaran tuki, yang mana setelah telur penyu menetas, tuki-tuki akan dipindahkan ke bak-bak pemeliharaan. Nah, suhu air di dalam bak yang cocok untuk tuki adalah sekitar 25 derajat Celcius. Nah, selama pemeliharaan tuki diberi makan secara rutin dan juga jika ada yang sakit, itu akan segera dipisahkan agar tidak menular kepada tuki yang lain. Nah, kondisi air di dalam bak pemeliharaan harus diperhatikan baik kuantitas maupun kualitasnya. Pelepasan tuki menuju laut, yang mana tuki menetas sekitar 7 sampai 12 minggu. Kelompok tuki memerlukan waktu 2 hari atau lebih untuk mencapai permukaan pasir. Biasanya pelepasan dilakukan pada malam hari. Begitu mencapai laut, tuki akan menggunakan berbagai kombinasi petunjuk atau kombinasi petunjuk arah yang seperti arah gelombang, arus, medan magnet untuk orientasi ke daerah lepas pantai yang lebih dalam. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi reproduksi penyu. Yang pertama ada faktor suhu. Suhu yang diperlukan agar embrio berkembang biak dengan baik adalah antara 24 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Nah, faktor yang kedua yaitu ada faktor kelembaban, yang mana kelembaban ini adalah faktor utama dalam keberhasilan dan juga kegagalan dalam membuat sarang. Dan pada musim kemarau, pasir menjadi kering sehingga pasir mudah runtuh dalam lubang sarang. Yang ketiga ada topografi pantai, yang mana pantai yang disukai oleh penyu adalah pantai dengan kemiringan 30 derajat. Yang keempat ada faktor vegetasi pantai, yang mana sarang peneluran penyu seringkali ditemukan di bawah naungan vegetasi pantai yang dianggap dapat menghindari penyu dari predator. Yang kelima, gangguan predator lain, yang mana ancaman penyu paling besar adalah manusia, dan juga hewan-hewan lain seperti kepiting, burung, dan juga reptil. Nah, yang selanjutnya ada curah hujan. Curah hujan yang tinggi akan mengakibatkan suhu di sekitar sarang menjadi lebih rendah, yang mana hal tersebut akan mempengaruhi suhu inkubasi yang berakibat pada fluktuasi suhu yang ekstrim. Yang terakhir ada faktor cahaya, yang mana intensitas cahaya yang diukur pada malam hari berkisar 0 sampai 1 lux, yang berarti bahwa kondisi ini dikatakan gelap.
Nah, upaya konservasi penyu di Pantai Pasir Jamba. Nah, berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara yang saya lakukan pada pengelolaan penangkaran penyu Pantai Pasir Jamba, Sea Turtle Camp yang berada di kawasan Pantai Pasir Jamba, Kelurahan Pasir Nantigo, Kecamatan Kota Tangga, Kota Padang, Sumatera Barat, didapatkan bahwa penangkaran pantai yang berada di Pantai Pasir Jamba ini bukanlah milik pemerintah, akan tetapi merupakan swadaya masyarakat sekitar. Nah, awalnya penangkaran ini dikelola secara mandiri oleh Bapak Pati Haryose yang sangat peduli dan juga prihatin akan kelangsungan hidup hewan purba ini. Nah, tempat konservasi ini sudah berdiri sejak tahun 2014 dan baru mendapat perhatian dari berbagai kalangan hingga di tahun 2021 tempat ini telah memiliki area penangkaran dan juga representasi seluas 750 meter kuadrat. Nah, upaya yang dilakukan oleh penangkaran Jambak Sea Turtle Camp ini mengacu pada upaya konservasi yang dianjurkan oleh WWF atau World Wide Fund, yang mana penyelamatan penyu di sini dilakukan dengan cara monitoring, pendataan, dan juga sosialisasi. Nah, telur-telur yang didapatkan dari hasil monitoring akan direlokasi atau dipindahkan ke dalam penangkaran untuk ditetaskan. Nah, begitupun masyarakat yang menemukan telur penyu akan menghubungi pihak penangkaran dan nantinya telur akan ditemukan masyarakat akan diganti dengan uang oleh pihak penangkaran. Nah, setelah telur menetas, akan segera dirilis ke pantai. Nah, selanjutnya fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh penangkaran penyu di Jambak Sea Turtle Camp. Nah, penangkaran fasilitas yang terdapat di konservasi penyu Jambak Sea Turtle Camp ini, yang pertama ada kolam semi alami yang ini, atau kolam bak pasir yang dibuat sebagai tempat penetasan telur penyu. Kemudian juga ada kolam pemeliharaan atau perawatan yang digunakan sebagai tempat pemeliharaan sementara tuki atau anak penyu sebelum dirilis ke pantai. Ini adalah tempat kolam sementara untuk tuki. Nah, untuk memenuhi kebutuhan edukasi, maka sebelum melakukan proses rilis atau pelepasan anak penyu, pengelolaan tempat konservasi akan membuat pengumuman di sosial media untuk mengimbau masyarakat yang lain agar ikut berpartisipasi dalam pelepasan penyu. Nah, di dalam area penangkaran ini juga terdapat pamflet besar yang mana berisi tentang klasifikasi penyu dan juga mengenal penyu lebih dalam secara umum. Nah, yang ini adalah papan untuk pencatatan telur yang akan menetas dan juga terdapat tanggal ketika telur penyu ditemukan. Nah, di dalam konservasi ini juga terdapat satu buah gazebo, terdapat 2 buah toilet, dan juga terdapat satu unit mobil untuk sebagai sarana dan prasarana untuk melakukan edukasi ke sekolah-sekolah, untuk mengantar penyu yang sakit ke rumah sakit hewan, dan juga untuk kepentingan lainnya. Nah, ini adalah foto dokumentasi ketika saya dan juga teman-teman yang lain berkunjung ke konservasi penyu Jambak Sea Turtle Camp di Pantai Pasir Jambak. Nah, melalui video ini saya akan mengucapkan sangat berharap kepada masyarakat yang untuk memiliki kesadaran dan juga pengetahuan akan pentingnya konservasi dan juga pelestarian satwa penyu. Selain itu, penegakan hukum juga merupakan salah satu upaya dalam rangka perlindungan terhadap penyu. Nah, dengan adanya penegakan hukum atau sanksi bagi pemburu telur penyu dan juga cangkang penyu, perlu diusulkan peraturan sebagai payung hukum penegakan penyu dan juga sanksi yang tegas dengan tujuan utama memberikan efek jera terhadap para pelaku seperti pedagang telur penyu, pemasok daging penyu, dan juga
memutus jalur ekonomi distribusi telur penyu. Nah, sekian hasil presentasi saya. Apabila terdapat kesalahan, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.